Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda malikil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bittiba'ihi wa suhbatihi bi khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kembali memberikan kita taufik untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab Mukasyafatul Qulub. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali pada bab bayani fadlil khawfi minadz dzambi, yaitu tentang kelebihan takut kepada Allah sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menulis, kata beliau, wa kana Zainul Abidin bin Ali bin Husain radhiyallahu anhu, Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyiduna Ali, anaknya Husain. Jadi Zainal Abidin ini beliau adalah cucunya Sayyiduna Ali. Jadi Sayyiduna Ali punya anak namanya Husain, Husain punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin ini Sayyid, beliau Habib. Nah, Zainal Abidin ini idza tawaddaa, apabila ia berwudu, wa faragha min wudu'ihi, dan ia selesai daripada wudunya, akhadhat ra'datun, maka ia ditimpa gemetar. Jadi kalau beliau sudah berwudu mau sholat, gemetar badannya. Faqila lahu bidzalika, maka ia ditanya tentang itu. Ditanya, kenapa kita ini kalau sudah berwudu mau sholat gemetar semua badan tak? Faqala waihakum, maka Zainal Abidin ini mengatakan, waihakum, celaka kalian, atadruna ila man akumu waliman uridu an unaji. Apa kalian tahu kepada siapa ini saya akan menghadap dan kepada siapa saya akan berbicara? Jadi beliau ini yang membuat dia gemetar kalau mau sholat karena rasa takutnya. Orang kan kalau mau sholat dia akan menghadap kepada Allah. Orang kalau sholat dia berbicara kepada Allah. Maka dia ini takut sekali menghadap kepada Allah, takut sekali berbicara kepada Allah. Itu yang membuat dia gemetar. Sama dengan kita, kalau kita ini punya salah, kalau kita ini punya kesalahan, kemudian kita berhadapan dengan penyidik, maka kita akan gemetar.
pernah kita korupsi, kita menggelapkan dana, kemudian kita berhadapan dengan KPK, maka kita gemetar. Maka begitu yang beliau rasakan, karena beliau yakin bahwa beliau ini punya dosa, beliau yakin bahwa beliau ini punya kesalahan, maka ketika menghadap kepada Allah, gemetar ketakutan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Apakah kita merasakan hal yang sama, merasakan takut ketika berhadapan dengan Allah? Karena memang orang yang sholat itu ada dua macam. Ada orang yang sholat dalam keadaan khauf, takut kepada Allah, inilah yang gemetar. Ada juga orang yang sholat dalam keadaan mahabbah, cinta kepada Allah, maka ini yang gembira. Jadi ada juga kalau orang sholat tenang, enak sekali narasa. Enak sekali narasa kalau sholat. Kenapa? Karena dia berbicara dengan orang yang dicintai. Dia berbicara dengan zat yang dia cintai. Dia berbicara dengan zat yang dia puja-puja. Sama dengan kita. Kalau bicara sama orang yang kita cintai, enak perasaan tak. Ada juga orang yang begitu. Nah, jadi orang yang berhadapan kepada Allah terbagi dua. Ada yang berhadapan dalam keadaan takut, dan ada juga yang berhadapan dalam keadaan gembira. Nah, kita ini berada di mana? Apakah ketika kita menghadap kepada Allah kita takut, atau kalau kita menghadap kepada Allah kita dalam keadaan gembira? Jangan-jangan ketika kita berhadapan dengan Allah biasa-biasa saja, tidak takut, tidak gembira. Berarti kita tidak termasuk daripada orang yang takut kepada Allah, tidak termasuk juga orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka kita. Wa qala Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-khawfu yamna'ani min akli at-ta'ami wasyarabi fima ashtahihi. Rasa takut saya kepada Allah kadang mencegah saya dari memakan dan meminum sesuatu yang saya sukai. Jadi beliau takut sekali kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah, dia tidak memakan makanan-makanan yang diinginkan. Dia tidak memakan minuman-minuman yang dia sangat ingin. Jadi artinya rasa takutnya kepada Allah membuat dia wara'. Rasa takutnya kepada Allah membuat dia zuhud. Rasa takutnya kepada Allah membuat dia meninggalkan hal-hal yang diinginkan oleh dirinya tapi haram. Rasa takutnya kepada Allah membuat dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia meskipun halal. Itu rasa takut yang tertancap dalam diri. Wa bis sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara minas sab'ati alladhi yadhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan bahwa ada 7 golongan di hari kiamat nanti mendapat naungan di bawah naungan arasy-Nya Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara yang 7 itu adalah rajulan dzakarallaha ay wa'idahu, seorang laki-laki yang mengingat Allah. Artinya ia ingat dia ingat janji siksaannya Allah, wa iqabahu, dan dia ingat siksaannya Allah, khalian, dalam keadaan sendiri. Fafadat ainahu ay khaufan mimma jannahu, berkaca-kaca matanya. Artinya karena dia takut dari apa-apa yang dia sembunyikan. Waqtarafahu minal mukhalafati wadzunub, dan dari yang ia lakukan dari yang menyalahi dan dosa-dosa. Jadi di antara orang-orang yang mendapat naungan Bapak Ibu sekalian, ialah dia yang dalam keadaan menyendiri. Ketika dia menyendiri,
dia ingat nerakanya Allah. Dia ingat siksaan-siksaan yang Allah siapkan. Kemudian dia ingat dosa-dosanya. Dia ingat dosa-dosanya, dia ingat nerakanya Allah dalam keadaan sendiri, lalu berkaca-kaca matanya karena takut akan siksaannya Allah terhadap dosa yang ia lakukan. Maka orang yang seperti ini dinaungi oleh Allah, artinya dilindungi oleh Allah di akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sangat dianjurkan bagi kita meluangkan waktu dalam sehari semalam untuk merenungi dosa-dosa kita. Jadi cari waktu menyendiri, dan dalam keadaan menyendiri itu ingat dosa-dosa kita, ingat siksaannya Allah, ingat nerakanya Allah, lalu ingat dosa-dosa kita. Cari waktu, cari waktu. Jadi ini yang dimaksud dalam hadis ini ialah yang menangis ketika dia sendiri, bukan menangis di hadapan orang banyak, bukan. Tapi ketika sendiri sudah sholat malam, dia duduk, nah ingat dosanya sebelum tidur, nah ingat dosanya saya tadi melakukan riba, dan saya ingat bahwa di akhirat nanti para penghiba dibunting lidahnya, di akhirat nanti para penghiba dikasih minum hamim, air yang panas dan seterusnya. Dia ingat, kemudian dia menangis, menetes air matanya atau hanya berkaca-kaca matanya, maka dialah ini yang mendapat naungan di akhirat nanti. Lakukan Bapak Ibu sekalian. Wa fil hadithi Ibnu Abbasin anin Nabi, dan dalam hadisnya Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan dari Nabi. Kata beliau, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuman naru, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mana dua mata itu? Yang pertama, ainun bakat fi jawfil laili min khasyatillah, yaitu mata yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah. Jadi mereka yang pernah bangun tengah malam, sholat, sujud, lalu menangis karena takut kepada Allah, tidak akan disentuh api neraka. Kemudian yang kedua ialah ainun batat tahrusu fi sabilillah, adalah mata yang begadang karena dia menjaga fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk perronda. Misalkan dalam kampung itu terjadi sesuatu yang membuat kampung itu kacau, membuat penduduk desa tidak tenang, membuat penduduk desa tidak bisa tidur, lalu dibuatlah pos kamling, digilir orang menjaga, tugasnya menjaga supaya orang-orang ini bisa tidur dengan baik, orang ini bisa tidur dengan nyenyak, maka masuk di dalam ini, yaitu mereka yang begadang karena begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini Bapak Ibu sekalian, dua ini, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita takut kepada Allah kalau tidak diketahui ceritanya tentang neraka. Tidak bisa kita takut kepada Allah kalau tidak ditahu balasan dan ganjaran dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka berbicara tentang neraka, berbicara tentang siksaan itu penting. Penting sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, semua mata akan menangis di hari kiamat, illa ainan ghadat
ghaddat an maharimillah, kecuali mata yang ditundukkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi semua mata menangis, matanya manusia, matanya malaikat, matanya binatang, semua mata menangis di hari kiamat. Kenapa menangis? Karena takut kepada Allah. Semua mata menangis. Kenapa menangis? Karena takut dimasukkan neraka. Menangis semua kecuali beberapa mata. Yang pertama, mata yang tidak akan menangis di hari kiamat, mata yang tidak ketakutan di hari kiamat adalah mata yang dijaga daripada menatap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mata ini sering sekali dihadapkan kepada hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena enak dirasa. Kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita menonton di HP hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ditatapi. Dan kita terlena. Kenapa? Karena syahwat yang kita ikuti, nafsu tak diikuti. Mata-mata yang begini, mata yang suka menatap hal-hal yang haram, menangis di hari kiamat nanti karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ainan saharat fi sabilillah. Mata yang tidak menangis di hari kiamat adalah mata yang begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk juga hadirin sekalian, kata ulama, mata yang begadang di jalan Allah adalah mereka yang tidak tidur karena mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Termasuk juga mereka begadang karena kalau mereka tidak begadang, anaknya akan kelaparan, istrinya kelaparan, anaknya akan dibuli karena tidak punya baju, istrinya akan dicerita di mana-mana karena banyak utang. Akhirnya dia begadang cari nafkah untuk kebahagiaan anak dan istrinya, masuk juga di sini. Jadi kita tidak boleh menghinakan, kita tidak boleh mencaci saudara kita yang sampai tengah malam kerja. Bisa jadi mereka melakukan itu karena anak dan istrinya di rumah merengek kelaparan. Kita di sini pengajian, alhamdulillah. Dan jangan menghina mereka yang tidak ikut pengajian. Mereka sekarang sibuk jual nasi, mereka sibuk jual tempe dan seterusnya, tidak ikut pengajian. Ya bisa jadi mereka lebih mulia daripada kita. Karena mereka itu mencari nafkah untuk anak dan istrinya, mengganjal perut anak dan istrinya. Kita ikut pengajian di sini, tapi kita ujub, kita sombong, kita masih dengki sama orang, kita merasa diri tak lebih soleh, maka mereka lebih mulia daripada kita. Jadi mata yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mata yang tidak akan menangis di hadapan Allah, tidak akan menangis di hari kiamat, adalah mata yang begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah ainan yakhruju minha mithlu ra'si dzubabi min khasyatillah. Adalah mata yang keluar dari mata itu air sebesar kepalanya lalat karena takut kepada Allah. Artinya mata yang meneteskan setetes air mata karena takut kepada Allah tidak akan menangis di hadapan Allah nanti, tidak akan menangis di hari kiamat nanti. Saya ini Ustaz sering mendengar tentang neraka, sering mengingat neraka, tapi tidak menangis juga. Saya ingat dosa-dosa saya, tapi tidak juga meneteskan air mata. Itu tandanya Bapak Ibu sekalian kalau hati kita keras. Itu tandanya hati kita tidak lunak. Kalau mau ki hati tak keras, mau ki hati tak lunak, tidak keras lagi, mau ki hati tak lembut, di antaranya adalah sering menyantuni anak-anak yatim. Yang kedua, sering ziarah kubur. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa ziarah kubur itu tuzakirul maut wa tuyalayyinul qalb.
Ziarah kubur itu membuat hati kita lunak dan membuat kita mengingat kematian. Jangan kubur orang tua tak dari rumah, hanya 1 kilo, tapi kita menjenguk dia 2 kali setahun hari lebaran saja. Jangan. Ini yang membuat hati kita keras adalah hubbud dunia, cinta dunia. Maka untuk melunakkan sering-sering ziarah kubur. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 mata yang tidak akan menangis di hari kiamat nanti. Kemudian wa akhrajat Tirmizi wa qala hasanun sahihun an Abi Hurairah. Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis dan kata Imam Tirmizi hadis ini hasan dan hadis ini sahih. Nah itu untuk santri. Kalau ada hadis yang seperti ini hasan sahih, kan lain hadis hasan, lain hadis sahih. Tapi kalau Imam Tirmizi mengatakan hasan sahih, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini hadis punya 2 jalur. Jalur pertama sahih, jalur kedua hasan, sehingga Imam Tirmizi mengatakan hasanun sahih. Yang kedua, karena ini jalurnya diperdebatkan. Ada yang mengatakan satu di jalurnya, tapi diperdebatkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, maka Imam Tirmizi menyebutkan hasanun sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yulja ay la yadkhulun nara la yadkhulun nara rajulun baka min khasyatillahi ta'ala hatta ya'udal labanu fi dhar'i. Kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang pernah menangis karena Allah hingga air susu kembali dimasukkan ke putingnya. Itu air susu kalau keluar nih, tidak bisa dimasuk lagi. Artinya menurut akal mustahil dimasukkan lagi. Berarti orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah mustahil dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Mustahil. Beruntunglah kita, beruntunglah saudara-saudara kita, beruntunglah keluarga kita yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Beruntung sekali. Bersyukur kepada Allah kalau seperti itu. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanul jahannamah. Dan tidak akan pernah berkumpul antara debu-debu jalannya Allah dengan asapnya neraka. Artinya ini tubuh tak kalau pernah kena debu jalannya Allah, maka mustahil dikena oleh asapnya neraka, apalagi apinya neraka. Kalau tubuh tak ini pernah disentuh oleh debu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Umar bin As, Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la an adma'a dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an tasaddaqa bi alfi dinar. Kata beliau, saya meneteskan 1 tetes air mata karena takut kepada Allah, maka itu lebih saya cintai daripada saya bersedekah 1000 dinar. Jadi kata beliau, 1 kali kak menangis, 1 kali 1 tetes saja air mata yang jatuh dari mata saya karena takut kepada Allah, maka itu lebih baik daripada saya bersedekah 1000 dinar. Saking hebatnya, saking mulianya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, teteskanlah air mata saya karena takut kepada Engkau ya Allah. Jangan teteskan air mata saya karena takut kehilangan dunia. Karena selama ini kita tak terbalik selama ini. Selama ini kita kalau kehilangan dunia menangis ki.
kehilangan kenikmatan dunia menangis ki. Tapi kita kehilangan amal, kita kehilangan Allah, kita kehilangan ibadah, tidak pernah kita menangis. Minta sama Allah, ya Allah jangan seperti itu ya Allah. Jangan biarkan air mata kita menetes karena kehilangan dunia, tapi buatlah air mata kita menetes karena kehilangan Allah. Minta sama Allah. Qala Aun bin Abdullah, Aun bin Abdullah menyampaikan, balagani annahu la tusibu dumu'al insani min khasyatillahi makanan min jasadihi illa arramallahu dzalikal makani 'alan nar. Kata beliau, tidaklah ditimpa air mata manusia karena takut kepada Allah satu tempat dari tubuhnya, kecuali tubuh itu diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Jadi kalau air mata kita jatuh karena takut kepada Allah, maka semua yang ditetesi oleh air mata itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka sahabat kalau menetes air matanya, usap, kasih semua tubuhnya seperti ini, diusap semua ke tubuhnya. Kalau air matanya menetes karena takut kepada Allah, maka air mata itu diusap semua. Karena semua yang disentuh oleh air mata yang menetes karena takut kepada Allah, Allah haramkan disentuh oleh api neraka. Hebat. Kemudahan Allah berikan kita hati yang lunak agar supaya bisa menangis karena takut kepada Allah. Wa kana li sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azizu ka azizil marjali minal bakai. Itu dadanya wa kana, dan adanya dadanya Rasulullah, dia bergeliat seperti bergeliatnya marjalin, seperti bergeliatnya panci, minal bakai, daripada takut daripada menangis. Ai pauranun wa ghalyanun, artinya dadanya Rasulullah ini pauranun, dia mendidih, wa ghalyanun, dan dia menggeliat, ka ghalyanil qadri ala nar, seperti menggeliatnya qadri, panci karena api. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita masak air disimpan di panci, kalau mendidih panci, mendidih airnya bunyi dalam seperti itu, maka seperti itulah jantungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir, kenapa Rasulullah takut lagi kepada Allah? Padahal Rasulullah sudah disampaikan kepada beliau bahwa dimaafkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa Rasulullah masih takut? Padahal Rasulullah sudah dimaafkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kita ini tidak ada jaminan apa-apa, masih tidak pernah, tidak terbayangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ibnu samaki wa qala al-Kindi, dan berkata Kindi, al-baka'u min khasyatillah, adapun tangisan karena takut kepada Allah, tatfi'ud dam'atu minhu amsalul jibali minan nar, dia bisa menghapuskan satu tetes darinya seperti gunung daripada api. Jadi satu tetes air mata yang menetes karena Allah takut kepada Allah bisa memadamkan api yang sebesar gunung, bisa memadamkan. Wa kana Ibnu Simak, dan itu Ibnu Simak, yu'atibu nafsahu, dia mencelah dirinya. Artinya dia berbicara kepada dirinya,
Yaqulu laha, Ibnu Simak mengatakan pada dirinya, taqulina qaulaz zahidin wa ta'malina amalal munafiqin. Nauzubillah. Nah, kasih tahu dirinya, kamu ini mengucapkan kata-kata seperti kata-katanya orang yang zuhud, tapi perbuatanmu seperti perbuatannya orang munafik. Astagfirullah. Jadi kata-katanya hebat sekali. Kata-katanya seperti kata-kata orang yang takut sekali kepada Allah, tetapi perbuatannya seperti perbuatan orang munafik. Nah, kasih tahu dirinya, kamu diriku ini, kamu sering mengucapkan kata-kata seperti kata-katanya orang zuhud, tetapi perbuatanmu seperti perbuatannya orang munafik. Ma'adzalika al-jannatu tatlibina. Bersama itu, bersama perbuatanmu itu engkau mencari surga, tadkhilina, ingin masuk kepadanya. Hayhata lil jannati qaumun akhiruna walahum a'malu ghairu ma nahnu amilu. Dia bilang hayhata, jauh sekali. Jauh sekali surga dari kaum yang seperti kamu, yang dia melakukan perbuatannya orang munafik, tidak melakukan perbuatan seperti perbuatan kamu. Kita ini cari surga, mau masuk ke dalam surga, tapi perbuatan kita seperti perbuatan munafik, hayhatan, jauh. Kita mengaku di mana-mana ingin masuk surga, kita melontarkan di mana kata-kata takut neraka, tapi perbuatan kita seperti perbuatan orang munafik, ingin masuk surga tapi perbuatannya munafik. Hayhata, jauh sekali. Wa an Sufyan Tsauri qala, Sufyan Tsauri beliau mengatakan, dakhaltu ala Ja'far as-Shadiq, saya masuk kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini anaknya tadi Zainal Abidin. Kan tadi Zainal Abidin itu Rasulullah punya anak Fatimah. Fatimah bersuami Ali. Dia punya anak Husain. Husain punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak Ja'far Shadiq. Jadi cucunya Rasulullah, Sayyid juga. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini datang kepada Ja'far Shadiq. Lalu beliau mengatakan, faqultu lahu ya ibna Rasulillah, wahai keturunannya Rasulullah, ausini, berikan pesan kepada saya. Ini kebiasaannya orang-orang saleh. Sering datang kepada ulama, datang kepada orang-orang soleh. Sering datang kepada orang soleh minta nasihat. Dia datang ke sana, dia mengatakan, berikan saya nasihat. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Apa kata Ja'far As-Shadiq? Beliau mengatakan, ya Sufyan, Sufyan, la muru'ata lil kadzdzab. Tidak ada kehormatan bagi para pembohong. Jadi orang yang bohong tidak ada kehormatannya. Sana sini bohong tidak akan dihormati oleh orang. Wala ra'ata lil usud, dan tidak ada ketenangan bagi mereka pendengki. Wala ikha'ul lil muluk, dan tidak ada saudara bagi mereka yang mengejar kekuasaan. Wala su'udda li su'il khalqi, dan tidak ada teman bagi mereka yang buruk akhlaknya. Jadi Ja'far Shadiq menyampaikan kepada Sufyan Ats-Tsauri 4 hal ini. Mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. Kalau ada dalam diri kita, hilangkan ini. Apa 4 itu? Yang pertama, pembohong. Pembohong itu tidak akan dihormati di mana-mana, tidak ada kehormatannya, la muru'ata, tidak ada kehormatannya. Maka jaga lidata.
Jaga kata-kata, tak jangan sampai kita mengucapkan kata-kata dusta, sana sini membohongi orang. Yang kedua, la ra'ata, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan bagi mereka pendengki. Coba lihat itu orang-orang yang iri, tidak tenang hidupnya. Nah, lihat orang lain begini, dia yang sakit. Nah, lihat orang lain dipuja-puji, dia yang sakit. Nah, lihat orang lain gembira, dia yang sakit, tidak tenang hidupnya. Maka hilangkan kedengkian itu. Begitu juga dengan orang yang mengejar kekuasaan, tidak ada saudaranya. Orang yang mengejar kekuasaan, biar saudaranya kalau itu menghalangi dia untuk mencapai kedudukan, nah singkirkan juga. Nah singkirkan. Jabatan nak kejar, biar saudaranya bersaing demi jabatan, saling menjelek-jelekkan dan seterusnya. Dan begitu juga orang yang buruk. Yang terakhir, yang keempat, orang yang buruk akhlaknya, tidak ada temannya. Siapa mau berteman dengan mereka yang jahil tangannya? Siapa yang mau berteman dengan mereka yang sering mengumpat, sering mencaci, sering menghina, sering melaknat? Siapa yang mau berteman dengan mereka yang kikir? Maka berusaha kita. Lalu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kata beliau, ya ibna Rasulillah zidni, wahai keturunannya Rasulullah, tambahi lagi nasihatmu. Karena dia merasa nyaman dengan nasihat itu, jadi minta lagi. Beda dengan kita. Kalau kita dinasihati oleh orang tersinggung, sudah yang saya itu singgung sudah. Tetapi Sufyan Ats-Tsauri enak sekali ngerasa dinasihati, enak sekali ngerasa, sehingga Nabi bilang, zidni, tambahi lagi. Lalu kata Ja'far Shadiq, ya Sufyan, Sufyan, kif an ma'arimillahi takunu abidan. Tahanlah dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kamu termasuk orang yang menyembah Allah. Wardi bima qasamallahu laka takun musliman. Dan relalah terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu tergolong orang muslim. Washabin nasa, dan bersahabatlah dengan manusia, bima tuhibbu ayyashabuka bihi, dengan apa-apa yang engkau ingin diperlakukan dengannya, takun mukminan, maka engkau termasuk orang yang beriman. Wala tashib fajir, dan janganlah engkau bersahabat dengan pelaku dosa, fayu'allimuka min fujurihi, maka engkau akan diajar dari keburukannya. Jadi nak tambah lagi 4. Yang pertama, kata beliau, jaga dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka engkau termasuk abid ahli ibadah. Jadi orang yang ahli ibadah bukan mereka yang sholat sampai hitam, mereka yang puasa sampai kurus, mereka yang bersedekah sampai miskin tapi tetap melakukan dosa, bukan itu. Tapi ahlul ibadah, meskipun pahala ibadahnya pas-pasan, meskipun ibadahnya hanya wajib saja, tapi dia jaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, itulah yang ahli ibadah. Yang kedua, musliman, orang Islam. Orang Islam muslim itu ada 2 artinya. Salimah artinya selamat. Bisa juga salama, menyerahkan. Jadi orang yang Islam betul-betul adalah dia yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa-apa yang nak kasih Allah nak terima, karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam sejati. Jadi kalau kita mau jadi Islam yang sejati, terima apa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah berikan kita 5.000, kita terima. Hari ini Allah tidak berikan apa-apa, kita terima. Kemudian kalau kita ingin menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh, maka perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita tidak ingin dicaci, jangan caci orang lain. Kita tidak ingin dihina, jangan hina orang lain.
Kita tidak ingin diganggu, jangan ganggu orang lain. Maka kita termasuk orang yang beriman kalau kita memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan yang terakhir, kata beliau, kalau kita ingin menjadi, dan kata beliau, hendaknya jangan berteman dengan pelaku dosa, karena pelaku dosa itu akan mengalirkan dosanya kepada kita, keburukannya kepada kita. Kita berteman dengan pencuri, dia akan mengajarkan kita cara mencuri. Kita berteman dengan berzina, dia akan mengajarkan kepada kita cara berzina dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa menepisnya, maka jangan dekat-dekat dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah lunakkan hati kita, Allah lunakkan hati kita sehingga mata kita ini mudah menjatuhkan air mata ketika kita mengingat siksaan Allah, ketika kita merenungi dosa-dosa kita, sehingga kita ini termasuk orang yang dijaga oleh Allah dari api neraka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.